Dunia tidak melihat, tetapi kamu akan melihat aku. Di kelas, di sekolah dulu saya sering mendengar, setelah Bapak dan Ibu guru menerangkan, dia akan bertanya, "Do you see?" Apakah kamu melihat? Melihat itu pastilah artinya mengerti. Apakah kamu mengerti? Seperti yang saya katakan minggu lalu, kita manusia melihat tidak seperti kamera melihat. Kita bisa melihat yang tidak tampak dari yang nampak, yang batiniah di balik yang lahiriah. Sebab kita melihat bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati dan budi, dengan pikiran dan perasaan, dengan intuisi dan a priori, kita melihat dengan seluruh jiwa raga kita. Setelah para rasul hidup bersama dengan Kristus, kendatipun Kristus akan naik ke surga, tidak hadir secara lahiriah di depan mata mereka. Para rasul akan merasakan bahwa Kristus tetap hadir bersama dengan mereka, menyertai mereka, dan membimbing apa saja yang akan dan harus mereka lakukan. Mereka merasakan itu karena pengalaman hidup mereka bersama dengan Yesus. Mereka merasa Yesus itu apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi atau yang disembunyikan. Pengalaman itu membekas begitu dalam di sanubari mereka, dan maka tidak akan bisa mereka lupakan. Pribadi dan semangat hidup Yesuslah yang akan menyertai hidup mereka. Itulah roh yang dijanjikan oleh Yesus. Mereka hidup disemangati oleh semangat Kristus, oleh roh Kristus sendiri. Mereka kemudian melihat, walaupun orang lain tidak melihat. Mereka mengerti bahwa roh Kristus adalah juga roh Allah. Di sini dengan jelas Yesus menjanjikan penolong. Dan penolong itu akan membimbing mereka. Penolong itu bukan berupa manusia fana, melainkan berupa roh. Penolong itu berupa roh, kekuatan yang sehakikat dengan Kristus, yang abadi, yang mempunyai kemampuan yang sebanding dengan Kristus. Inilah wahyu iman atau pengungkapan terdalam ajaran yang harus kita percayai, bahwa Allah itu bukan hanya pencipta, yakni asal-usul, sumber keberadaan kita, dan akan kepadanya kita kembali, yang kita panggil Bapa, melainkan juga pribadi yang karena cintanya kepada manusia berkenan merasakan kerapuhan manusia, menjalani hidup sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa, untuk mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Karena itu, Dia, Firman, yang sejak kekal bersama dengan Allah, yang adalah Allah, mewahyukan dirinya menjadi manusia. Karena Dia sejak semula bersama dengan Allah, maka ketika Dia mengungkapkan keseluruhan kepribadiannya
dalam diri Yesus Kristus, dalam Dia sebagai manusia, seluruh kepenuhan Allah juga diam di dalam dirinya. Efesus 4 ayat 12 sampai 14. Inilah wahyu bahwa Allah yang Maha Kuasa adalah kasih. Allah yang mencintai manusia tanpa batas, tanpa pamrih, tanpa pilih kasih. Wahyu Allah yang rela berkorban bagi manusia, kita imani sebagai Allah Putra, Putra Allah. Setelah menjadi manusia dan menyelesaikan misinya, Dia kembali kepada Bapa. Namun Dia tidak akan meninggalkan manusia sebagai yatim piatu. Dia akan tetap menyertai manusia melalui pribadi lain selain Bapa dan Putra, yakni Roh kebenaran. Sekali lagi, Roh. Dan Roh itu adalah Roh kebenaran. Bukan dalam wujud manusia, bukan dalam wujud makhluk yang fana, melainkan Roh. Dialah Roh Kudus, Rohnya Bapa dan Putra. Sebab Roh Kudus itu keluar bukan hanya dari Putra, bukan hanya dari Bapa, tetapi dari Bapa dan Putra. Roh itu, dan bukan manusia, akan mengajarkan ajaran yang sama seperti segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Roh itu karena merupakan satu kesatuan dengan Bapa dan Putra. Dia sehati seperasaan dengan Bapa dan Putra. Kehendaknya sama dengan kehendak Allah yang diajarkan dan dihidupi oleh firman Allah, yaitu oleh Yesus Kristus. Roh Kudus adalah Allah yang dalam semangat kebaikannya yang berkobar-kobar, Allah yang meluap penuh sukacita tanpa batas, terus mencintai manusia dan tidak akan pernah berbuat jahat, apalagi meninggalkan manusia. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah kekayaan wahyu Allah kepada manusia. Roh Allah yang adalah kasih, Allah yang pernah atau bahkan selalu disakiti oleh manusia, namun tetap berbuat baik, mengundang manusia untuk mengasihi sesamanya, siapapun. Para rasul diutus untuk mewartakan kasih itu, untuk menyebarkannya ke seluruh dunia, supaya orang tahu, supaya yang tidak melihat menjadi melihat, seperti para rasul melihat dalam diri Yesus dan ajarannya bahwa Allah itu Maha Rahim. Roh itu memasuki Yesus, merasukinya, sehingga Yesus berani berkata, Roh Tuhan ada padaku. Lukas 4 ayat 18. Roh itu semoga juga merasuki kita, yakni menyertai kita, seperti merasuki para rasul, menyertai para rasul, sehingga kita bisa berkata seperti Santo Paulus berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Galatia 2:20.
Saudara-saudariku yang terkasih, seperti saya katakan tadi, hari ini kita memulai peringatan dan merayakan Pekan Laudato Si. Bapa Suci mengajak kita menyadari dan merawat bumi, rumah kita bersama. Bersama para Bapak Uskup Indonesia, kita sedang mengadakan doa Rosario, memohon doa Bunda Maria untuk kesehatan manusia dan bumi, serta segala makhluk yang ada di atasnya. Mari kita mengaktualkan ajakan Bapa Suci dengan melakukan tindakan kasih kepada sesama makhluk manusia dan kepada bumi, rumah kita bersama ini. Mari kita berusaha untuk menyehatkan bumi, Ibu Pertiwi kita, yang telah berbuat baik, melahirkan aneka kebutuhan hidup kita, air, udara, aneka tumbuhan, sumber makanan, dan obat-obatan, makhluk hidup lain yang memperkaya dan membantu simbiosme, mutualisme kehidupan, dan lain-lain. Sebaiknya hanya dengan alasan yang sangat masuk akal untuk kelangsungan kehidupan manusia, kita boleh mengolah alam. Saya kutip ajakan saya dalam Surat Gembala Paskah 2020 yang merupakan ajakan dari para tokoh agama lintas iman dunia dalam pertemuan tahun lalu, awal tahun ini di Jakarta. Indonesia memiliki hutan tropis ketiga terbesar di dunia setelah Brasil dan setelah Republika Demokratik Kongo. Pada akhir tahun 1960-an, 82% wilayah Indonesia masih merupakan kawasan hutan. Namun sekarang hanya tersisa kurang dari setengahnya. Hutan yang tersisa itu pun terus ditebangi dan kawasan hutan terus menurun. Perkebunan kelapa sawit dan kayu merupakan dua kontributor terbesar hilangnya hutan di Indonesia. Hutan tropis adalah rumah bagi beragam varietas kehidupan, melebihi keanekaan darat lainnya. Meskipun hutan tropis hanya menempati sebagian kecil dari permukaan bumi, di dalamnya terdapat setidaknya separuh dari spesies tumbuhan dan hewan yang hidup di bumi. Begitu menakjubkan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam hutan tropis, sehingga 50 hektar hutan tropis dapat mengandung lebih banyak spesies pohon dibandingkan gabungan seluruh daratan Eropa dan Amerika Utara. Banyak spesies yang ditemukan di hutan tropis bersifat endemik, artinya mereka ada di dalam lingkup geografis yang terbatas dan tidak ditemukan di tempat lain di muka bumi. Ini membuat mereka sangat rentan terhadap kepunahan ketika habitat terbatas mereka terancam oleh deforestasi. Setiap spesies yang punah merupakan kerugian yang tak ternilai dari sebuah ciptaan khas, padahal makhluk itu muncul antara lain karena melalui proses
perkembangan evolusi sejarah bumi yang sangat panjang. Hutan tropis dunia hilang kehidupan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin kita akan merasa tak berdaya. Siapalah kita ini dibandingkan dengan berbagai kekuatan korporasi besar dunia, negeri, maupun swasta yang memanfaatkan sumber daya alam untuk berbagai kepentingan yang juga manfaatnya kita rasakan, kita nikmati, kita gunakan. Mungkin kita memang betul merasa tak berdaya. Siapalah kita ini? Namun sekecil apapun yang bisa kita lakukan, pasti akan sangat bermanfaat untuk bumi dan untuk kehidupan bersama semua makhluk di atasnya. Maka marilah kita bangkit bersama Kristus dan berbuat kebaikan. Semoga kita melihat Kristus bukan hanya pada manusia yang menderita, melainkan juga pada bumi, ibu pertiwi kita, yang juga sedang sakit. Semoga bumi dan semua makhluk bersukacita karena penebusan Kristus melalui kebaikan yang kita lakukan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.